warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema strategi efektif mengelola tim dan meningkatkan kolaborasi dalam organisasi mahasiswa. Yang pertama ada pengelolaan tim dan kolaborasi. Kerjasama tim adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kemampuan, talenta, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda, yang bekerja sama dan mengevaluasi kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada kolaborasi adalah upaya dasar untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas. Manfaatnya adalah meningkatkan tanggung jawab dan motivasi, menghadapi tantangan bersama, meningkatkan kreativitas, mendorong semangat kerja sama yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan dari data kuesioner. Nomor 1, menurut Anda, strategi tim mana yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi dalam organisasi mahasiswa? Hasil survei menunjukkan bahwa 70% responden memilih menetapkan tujuan yang jelas dan terukur sebagai strategi manajemen tim yang paling efektif karena memungkinkan tim untuk fokus pada tujuan spesifik, meningkatkan kesadaran dan motivasi anggota tim untuk bekerja sama, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana mengevaluasi kemajuannya. Nomor 2, cara mana yang menurut Anda paling efektif untuk meningkatkan motivasi tim di organisasi mahasiswa? Jawabannya, hasil survei menunjukkan bahwa 58 responden mahasiswa memilih lingkungan kerja positif untuk meningkatkan motivasi tim. 17% memilih penghargaan dan pengakuan, 15% memilih peluang pengembangan karir, dan 9% memilih kegiatan sosial dan rekreasi bersama. Nomor 3, aktivitas pengembangan tim apa yang menurut Anda paling efektif dalam organisasi mahasiswa? Hasil survei menunjukkan bahwa 45 responden memilih pelatihan dan workshop sebagai aktivitas pengembangan yang paling efektif karena meningkatkan kemampuan kerjasama dan kinerja organisasi. Sebanyak 32% memilih diskusi dan brainstorming untuk kontribusi ide kreatif dan pengembangan keterampilan dan kepemimpinan. Sementara 16% memilih outbound dan team building untuk menghadapi situasi baru dan mengatasi hambatan bersama. Nomor 4, seberapa penting Anda merasa peran pemimpin tim dalam meningkatkan kolaborasi antar anggota? Dari hasil survei menunjukkan bahwa 74% mahasiswa menganggap para pemimpin tim sangat penting dalam meningkatkan kolaborasi. Sementara 22% menganggapnya penting karena kepemimpinan yang efektif dianggap krusial untuk menciptakan lingkungan kerja kolaboratif, menginspirasi, memotivasi, dan memastikan kontribusi optimal dari setiap anggota tim. Nomor 5, bagaimana sebaiknya pemimpin tim melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kolaborasi? Dari hasil survei menunjukkan bahwa 93% responden setuju bahwa melibatkan semua anggota tim dalam mengambil keputusan adalah strategi paling efektif untuk meningkatkan kolaborasi. Karena partisipasi aktif ini penting untuk mencapai hasil optimal, membangun ikatan yang lebih kuat, serta memperkaya diskusi dengan beragam perspektif. Metode komunikasi apa yang sebaiknya digunakan oleh pemimpin tim untuk meningkatkan kolaborasi? Hasil survei menunjukkan bahwa 82% responden memilih pertemuan langsung secara rutin sebagai metode komunikasi paling efektif untuk meningkatkan kolaborasi tim. Referensi ini menunjukkan bahwa interaksi tatap muka sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi, pertukaran ide, dan koordinasi kerja. Untuk mengatasi anggota tim yang tidak dapat hadir, pemimpin dapat membuat notulensi rapat yang dapat dibagikan sehingga semua anggota tetap terinformasi tentang apa yang dibahas. Untuk soal berikutnya, bagaimana menangani anggota tim yang kesulitan menyampaikan ide saat berkolaborasi? Dari hasil survei menunjukkan bahwa 69% mahasiswa memilih penggunaan teknologi seperti sesi brainstorming online sebagai cara terbaik untuk menangani anggota tim yang kesulitan menyampaikan ide. Ini mencerminkan keyakinan bahwa teknologi dapat menciptakan lingkungan diskusi yang lebih terbuka dan partisipatif, di mana setiap suara didengar. Sementara itu, 29% responden lebih memilih dorongan komunikasi terbuka untuk mempermudah penangkapan ide. Dengan demikian, kolaborasi kedua pendekatan dapat meningkatkan kolaborasi dalam tim. Itu tantangan apa yang paling sering Anda hadapi dalam penggunaan teknologi untuk kolaborasi ini? Hasil menunjukkan bahwa 51% responden memilih kurangnya pelatihan dan pemahaman. Pelatihan yang dimaksud mengacu pada pelatihan teknis penggunaan teknologi serta fitur-fitur yang tersedia sehingga dapat meningkatkan efisiensi anggota tim dalam meningkatkan kolaborasi. Sementara itu, 23% responden memilih keterbatasan akses internet yang berdampak pada kemampuan tim untuk berkomunikasi secara real time. Kemudian 30% memilih kompleksitas alat dan aplikasi yang mengacu pada beragamnya perangkat lunak dan platform yang digunakan untuk komunikasi dan berbagi informasi. Kemudian untuk hasil kuesioner yang berikutnya menunjukkan bahwa 68% mahasiswa
mahasiswa menjawab bahwa peran teknologi sangat memudahkan akses informasi dan komunikasi secara real-time dan berbagi informasi dengan mudah. Sementara itu, 26% memilih opsi peran teknologi memudahkan akses informasi dan komunikasi, tetapi masih ada beberapa kendala. Teknologi dianggap mampu menyediakan platform yang efisien dan efektif untuk berbagi informasi, berkoordinasi dalam tugas-tugas tim, serta memfasilitasi kolaborasi secara real-time yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan dan kinerja tim. Dan untuk kuesioner yang terakhir, didapati bahwa 78% responden menyatakan bahwa teknologi sangat membantu dalam menyelesaikan tugas organisasi. Namun, sebagian kecil 17% memilih teknologi membantu banyak hal, namun masih ada beberapa tugas yang diselesaikan secara manual, sehingga hal tersebut perlu adanya peningkatan teknologi agar lebih efisien dalam menyelesaikan tugas organisasi. Dengan adanya teknologi, mahasiswa mampu mengakses informasi dengan cepat, berkoordinasi dengan anggota tim secara lebih mudah, dan menyelesaikan tugas organisasi dengan lebih baik dan tepat waktu. Jadi kesimpulannya yaitu, peran pemimpin tim sangat penting dalam meningkatkan kolaborasi, dengan kemampuan menginspirasi, memotivasi, dan memastikan setiap anggota tim memberikan kontribusi terbaiknya. Kemudian, komunikasi yang efektif melalui pertemuan langsung, memfasilitasi pertukaran ide yang lebih baik, dan koordinasi kerja yang lebih efisien. Sementara itu, teknologi memudahkan akses informasi dan komunikasi secara real-time yang meningkatkan efisiensi proses kolaboratif. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses kolaboratif, misalnya dengan menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet untuk melaksanakan rapat online, dan juga menggunakan media sosial seperti WhatsApp Group, Instagram yang dapat digunakan untuk koordinasi kegiatan organisasi mahasiswa.